Ya siapapun itulah kalau kita bicara gitu kan, ya mau itu pebisnis, mau itu politisi, mereka kan sebenarnya butuh butuh kepastian. Mereka butuh seseorang yang bisa menjamin, ya itu, menjamin, ketika mereka mau ya ketika pengusaha mau berbisnis, mereka meminta izin kepada orang yang tepat, nggak dirusuhin lagi di bawah gitu kan. Hmm. Dan gue pikir ya Luhut ini menyimbolkan kepastian itu. Ini menarik ini Ger, orang ini Ger. Dan juga kalau hari ini kita kan udah lihat nih apa namanya juga manuver-manuvernya Luhut gitu ya dalam dalam menjaga situasi agar tetap kondusif selalu gitu ya. Dan apakah ini sosok Luhut inilah yang membuat Pak Jokowi jadi percaya juga sama jenderal-jenderal lainnya gitu ya. Gue kalau bisa gue ambil semua menteri gue jenderal aja biar kayak Luhut gitu. Gue bisa bilang rekomendasi Luhut ini sangat berpengaruh ke Jokowi, khususnya dalam pemilihan menteri kemarin. Sebagai contoh ya misalnya Fahrul Razi aja. Itu kan Menteri sebenarnya Agama bos. ya boleh dibilang teman mainnya Luhut. Karena beliau ini Pak Fahrul Razi udah punya posisi duluan sebagai komisaris di salah satu, kalau nggak salah, anak perusahaannya Luhut. Dan kemudian ya gue juga curiga gitu, Bapak Menkes kita sekarang juga yang Terawan. mendorong Ya. dipasang itu juga Luhut. Dan Hmm. ya mungkin Menkes itu Menteri Kesehatan itu kursi yang nggak terlalu diperebutkan, khususnya karena kemarin anggaran pada tahun 2020 ini kan satu-satunya anggaran dari kementerian yang dipotong kan itu Kementerian Kesehatan. Jadi ini bukan kursi yang politis banget, Luhut itu orangnya. Dan yang sebenarnya banyak orang belum tahu ya, Luhut dan Prabowo itu sebenarnya masih intens berkomunikasi. Walaupun PDIP itu dianggap punya konflik dengan Gerindra, walaupun Jokowi dianggap itu selalu vis-a-vis dengan Prabowo, tapi Luhut itu selalu membuka front komunikasi dengan Prabowo selama ini. Kalau menurut ya beberapa penelitian dari majalah Tempo, jadi gue curiga, kita juga bisa mencurigai di sini kalau Luhut sebenarnya punya andil gitu dalam memasukkan Prabowo ke kabinet, paling nggak memediasi gitu kan, dua-duanya udah ya. Pertanyaannya kan selalu siapa mediatornya kan, dua-duanya udah punya itu, udah malu-malu mau, tapi siapa yang berani mendudukan itu di meja yang sama? Kita nggak bisa menjawab itu dengan pasti, tapi ya salah satu opsinya kalau ini dibikin sebagai itu ya, pilihan ganda ya mungkin salah satu opsinya ya, atau salah satu pilihan jawabannya ya Luhut barangkali. Nah, Gar, ini kemarin juga Luhut dianggap menantang debat itu dosen UI, lo ikutin nggak itu? Terus walaupun Kalau di bicara Luhut, gue gue tuh itu ya. langsung pasang di news Google gue tuh salah satu kata kuncinya Luhut. Gue pantengin belakangan. Gokil. Gimana menurut lu Gar? Ini walaupun diklarifikasi ya selanjutnya ya gitu kan. Iya. Ya, gue sih melihat itu debat-debat seperti itu sebaiknya memang itu dilakukan, karena kalau enggak selama ini kan kita punya ya ini mungkin dari sisi pandang gue sebagai itu ya, sebagai seseorang yang bergiat di dunia kecendikiaan, dan selama ini kan apa-apa yang bersangkutan dengan ya kritik terhadap pemerintah gitu kan, sesuatu yang dianggap terlalu pedas mengkritik pemerintah itu kan selalu itu dihadapkan dengan ya entah pemolisian, entah pembubaran, atau entah intimidasi. Gue pikir ya langkah seperti ini mesti didorong, langkah bahwa ada pejabat pemerintah yang mau debat, dan kemudian ada itu orang dari bagian dari masyarakat sipil, entah itu akademisi, entah itu aktivis, mau menantang mereka debat dan kemudian dibukakan forum gitu. Gue pikir ini langkah yang perlu didorong, karena kalau enggak ya pilihan lainnya adalah negara itu merespon kritik dengan ya cara-cara koersif.
gue sendiri sih mendorong untuk adanya debat. Ya, biar lebih menghibur juga ya, lebih membuat orang. Juga. Dan waktu itu jubirnya kan klarifikasi tuh. Dan semua orang akhirnya nantangin Luhut kan di situ kan Rizal Ramli ikut-ikutan, Senat mahasiswa ikut-ikutan, semua reading the web gitu. Karena nantang sendiri, semuanya juga mau ikutan gitu loh. Kok segitunya gitu loh orang sama sosok ini gitu loh, Ger. Orang mau tarung beneran gitu. Ayo, ayo Ger, lu berantem sama gue Ger, karena gue nantangin lu gitu kan, yuk gitu kan. Temen-temen lu juga ikutan semua ya, entah siapa gitu random juga ikutan. Oh ya, gue juga maksudnya setelah gue nulis tulisan Lord Luhut itu, tahu-tahu dapat itu WA dari temen gue yang itu ada di Parpol. Ya nih temen itu orang-orang di Parpol ini juga ngamuk sebenarnya sama Luhut. Jadi kayak ya semua ketika ada momen untuk mengkritik Luhut gitu, ada satu kesalahan kecil yang terjadi dengan Luhut, semua pada kemudian numpang untuk meluapkan amarahnya karena memang udah ditahan-tahan. Karena ya pikir sederhana aja kalau dari sisi itu kan, dari sisi mungkin parpol gitu, mereka kan juga merasa dilangkahin gitu. Mereka merasa ini harusnya akses mereka terhadap kekuasaan, tapi tahu-tahu kok ada satu orang gitu, nggak jelas itu partainya apa, nggak jelas apa dukungan politik yang bisa diberikan ke Jokowi, tahu-tahu kelangkahin gitu. Jadi pendapat sendiri. Mungkin dari sisi, gue pikir kalau dari sisi masyarakat sipil juga sama gitu kan. Orang-orang yang misalkan udah ngempet katakanlah dengan argumen-argumennya Luhut gitu kan, tentang bagaimana dia membela investasi dari Cina, bagaimana dia membela ya masuknya TKA dari Cina meski di tengah-tengah pandemi gitu kan. Ya sekalian aja begitu udah ketahuan gitu kesalahannya apa, semua langsung pada nyerbu gitu, kayak itu aja, kayak apa ya bilangnya, kayak lebah aja gitu. Ya ada momen ya udah gitu kan. Iya. Langsung sikat aja gitu ya. Nah, apa namanya juga salah satu isu yang menarik adalah pertikaiannya Mas Said Didu. Ngikutin nggak, Ger? Ya cuma sedikit dan dilaporkan dengan itu kan pasal penghinaan ya. Iya. Ya apa namanya memang sampai FPI turun semua macam turun gitu kayaknya. Gue ngelihatnya Luhut nih udah siap dengan konsekuensi me versus the world gitu loh, Ger. Bisnis modelnya kayak begitu nih kayaknya. Ini agak mirip sama Donald Trump di Amerika gitu loh, Ger. Gue lihat, Ger. Law and order, I'm the law and order president, katanya kan. Udah, Luhut juga gitu tuh. Makanya gue balik ke yang di awal tadi, kenapa gue bilang soal isu konservatisme, gue melihatnya dari sisi itunya juga gitu, secara politis gitu. Ya. Tapi menariknya ini, kalau kita bicara tentang polarisasi politik di Indonesia, ada satu pihak yang misalkan jadi pihak itu konservatif, terus kemudian ada yang jadi kontranya. Biasanya kan salah satu di antara mereka jadi sanggup untuk itu kan, mengepul pendukung politik maupun pendukung di basis yang lebih populer. Menariknya kalau gue lihat itu pada kasus Luhut, pendukung populernya Luhut itu nggak muncul gitu. Iya, nggak ada, Bos. Kalau Trump itu kan sengaja menginsight polarisasi Iya. untuk menggalang dukungan kan. Dia tahu, mungkin dia sendiri tahu apa yang dia omongin itu goblok gitu. Tapi itu dia bisa ya menggayung pendukung. Yang lucunya kita bicara pada kasus redneck ini loyalitasnya makin gede kan, paling enggak kan kalau di Amerika kan. Iya, dan ya lucunya kalau kita bicara pada kasus Luhut ini, apa yang dia bicarakan gitu, manuver dia, gestur dia pasang badan, itu nggak berujung pada dia menggalang dukungan politik. Sosial politik. Ya mungkin ada beberapa gitu yang mendukung dia gitu, tapi gue selalu, sebenarnya itu apa yang lo omongin di awal nih kayak resonate dengan apa yang gue mau omongin sekarang. Gue selalu ngeliat kayak dia itu sebagai, posisi dia lebih mirip dengan teknokrat jadinya. Iya. Kalau ada pun orang belain Luhut itu generik aja, Bos.
Dia belain Jokowinya gitu kan, Pak Jokowi udah begini gitu, tapi dia pukul juga Luhut sekali gitu kan. Iya, jadi Luhut ini nggak jadi avatar, nggak Mm-mm. jadi avatar politik, beda dengan Jokowi kan, beda dengan Iya, Trump gitu. Trump Dengan ya. orang yang memanfaatkan polarisasi politik gitu. Kita bicara Mm. orang-orang yang memanfaatkan polarisasi politik, ya bahkan dari misalkan kubu 212 gitu kan, mereka kan bertambah gitu. Mereka berhasil Iya, misalkan benar. bicara gitu, Menokohkan ya Habib Rizik gitu misalnya. ya menokohkan Habib Rizik, orang-orang yang menokohkan Habib Rizik ini, orang-orang yang ada di bawah Habib Rizik ini, mereka berhasil mengumpulkan follower juga. AA Gim gitu yang dulu udah mulai redup, tiba-tiba pamornya Rise naik lagi, lagi. ya. Yang berada pada salah satu kubu di antara polarisasi politik ini. Tapi dari kasus Luhut ini, dia nggak berhasil menimbulkan ya polarisasi politik. Nggak munculkan. Semuanya orang mendebat dia, tapi nggak memunculkan perdebatan publik gitu ya. Iya, jadi dia nggak berhasil jadi avatar, dia terus-menerus menjadi meme. Nggak. Jadi statusnya naik dari meme ke avatar politik. Metamorfosanya terhambat gitu ya, Ger. Ya, kurang lebih. Ibarat ini Pak Luhut secara politik kan eh, gagal melewati masa pertumbuhan nih gitu secara dukungan populer gitu, dukungan publik. Gitu. Nah, Ger, nah ini belakangan Ger yang lebih sering juga muncul tuh jubirnya Ger. Kok tiba-tiba ada jubir? Pak Luhut. Oke. Menurut lu kenapa? Apakah gua kenapa ini gitu loh? Tiba-tiba beliau ada jubir, apakah dia merasa pesan-pesannya itu kontroversial, membuat kericuhan, atau jubir ini dipasang untuk apa ya? Untuk ya udah yang receh-receh lu aja lah yang ngomong, nggak usah gue yang nanggepin semua gitu. Atau gimana sih lu ngelihatnya? Ya, kalau dari kasus itu, manajemen krisis di Indonesia, jubir itu kan dipasang ketika itu kan apa wawancara dengan pejabat bersangkutan itu malah memperburuk keadaan. Jadi dengan Bapak Menkes kita gitu, komentar-komentarnya memperburuk keadaan dan akhirnya yang dipasang itu jubir. Dan jubir ketika ngomong kan udah langsung ada skrip yang jelas, nggak boleh melenceng banget kan. Ya, nggak boleh improve ya. Ya, artinya kita punya satu teori lah. Mungkin teorinya adalah Luhut berusaha untuk mengurangi kontroversi gitu yang disebabkan oleh pernyataan-pernyataannya. Itu teori A gitu, tapi teori B-nya juga bisa kalau melihat bagaimana Luhut ini selama ini dari ya bahkan 2014 awal, dari 2014, 15, 16, komentar-komentarnya sebenarnya selalu kontroversial dan kalau gue lihat Luhut itu selalu macam nggak terlalu peduli ya. Iya. Dia ketika dia ngomong nggak akan menarik omongannya dan ya dia selalu ya itu ya udah dia nggak benar-benar memperhitungkan keributan yang dimunculkan oleh omongannya. Dan gue sendiri juga sebenarnya agak kaget gitu kalau kemudian kenapa sampai muncul jubir gitu selama ini kayaknya itu beliau gitu kan dengan beliau cukup kulit badak gitu kan menghadapi kritik-kritik gitu kan. Ya ini membawa kita ke teori B. Teori B-nya adalah mungkin beliau males gitu kan. Iya, males. Ya, mau mencurahkan energinya ke urusan lain ya udah kemudian diangkat satu jubir gitu. Ya karena juga jubirnya ini kayaknya kayak soal debat kemarin itu misalnya sama dosen UI. Maksudnya Pak Luhut itu bukan berdebat dengan beliau, tapi ahli-ahli aja yang berdebat. Biar kita yang mengamati, mengambil masukan dari perdebatan itu. Jadi berubah. Padahal tadinya kan Rizal Ramli udah semangat, terus siapa tuh banyak banget tuh, dari kanan sampai kiri tuh semangat banget mau ngomongin utang tuh Luhut tuh. Itu juga teori yang menarik sih. Artinya untuk itu kan apa meredam konflik gitu. Iya. Karena mungkin ya pemerintah lagi nggak ada energi untuk mengurusi konflik atau debat soal itu utang atau soal investasi Cina gitu kan. Karena ya kalau mau buka-bukaan gitu di Indonesia posisi jubir itu
secara tersirat sebenarnya adalah Samsak. Iya. Gue taruh lo di sini biar lo yang digebukin gitu. Dan kadang kan Samsaknya nggak seenak untuk gebuk orang langsung gitu kan, sehingga ya Iya, benar. ya, ketika para pengkritik ini gebukin Samsak terus dan Samsak ini kayak kenapa ya udah mereka capek sendiri. Itu teori baru lagi tuh. Samsak kayak dijuin kan. Jadi itu orang udah males kan, tiba-tiba yang muncul jubir, aduh, bubar, kita nungguin Lord gitu kan, kita nungguin Lord kok jubir yang muncul gitu. Nah, jadi menurut lo, Ger, gimana sih? Tadi lu juga sempat singgung sebenarnya. Dia punya kecenderungan gitu ya untuk bodo amat gitu ya. Pak Luhut ini punya kecenderungan untuk bodo amat, nggak mikirin dampak dari omongan-omongannya itu gitu ya. Sementara kan orang yang dia bela ini, Pak Jokowi itu orang yang punya image publik cukup peduli gitu dengan pencitraan publik gitu ya, cukup peduli dengan apa kata netizen gitu misalnya. Jadi gimana dia mengatasi kontradiksi dia sama atasannya ini, menurut lo? Ya, kalau dari sisi Luhutnya, Luhut mungkin nggak peduli dengan citranya sendiri, tapi belum tentu dia nggak peduli dengan citranya Jokowi. Itu yang penting untuk dijadikan. Karena citranya Jokowi ini menyangkut ya kemudian ya posisi dia maupun daya tawar dia bahkan ya 10-20 tahun ke depan. Oh ya yang gue bilang tadi, kalau Jokowi itu berhasil jadi brand politik, itu kan akan mengangkat kemudian ya nama keluarganya, dan mungkin ya kemudian ketika putranya mau itu maju di dunia politik, maju dalam kontestasi politik ke depan ya kemudian ya gue cukup yakin Luhut akan punya posisi lagi gitu ke depannya. Jadi kalau gue dan anaknya juga bukan Akmil kan, tapi udah bisa jadi perwira gitu loh. Ya, nah ini ikut dia. Seskoade kan, lu ikutin kan itu? Ya. Nah, ini dia maksudnya ya boleh jadi Luhut itu nggak peduli dengan image-nya sendiri gitu, tapi mengingat gimana itu kan apa dari awal Luhut ini berinvestasi ke Jokowi, dia berinvestasi ke image-nya Jokowi dari Jokowi jadi wali kota, kemudian jadi gubernur. Dia berinvestasi pada image-nya Jokowi ya, ini menarik poin lu. Jadi gue sendiri berpikir bahwa ya Luhut pun pasti tetap akan peduli dengan citranya Jokowi, dan kita boleh jadi kita bisa menduga juga jangan-jangan Luhut ini juga dia pasang badan karena dia nggak mau Jokowi yang kemudian itu citranya harus dihadapkan dengan Luhut ini pasang badan kan, kemudian dia yang jadi sasaran kritik kan, dia yang mengundang kritik dari mana-mana. Artinya yang kemudian kena terdampak citra buruk kan dia sendiri gitu, dia yang nanggung semua. Ya Jokowi jadi orang yang jadi sosok yang relatif. Ya. Jadi jangan-jangan manuver pasang badan ini juga nggak lepas gitu dari ya real politiknya Luhut. Oke, Ger. Nah, ini terakhir banget nih. Ini yang mau gue tanyain tadi sebenarnya, tapi gue lupa tadi. Gue agak blank tadi. Nah, ini gue ingat lagi. Sebenarnya di Indonesia ini, Ger, menurut lu gitu ya, selain orang tuanya dan atasannya, siapa yang bakal didengarin oleh Luhut, Ger? Menurut lu? Selain keluarganya dan atasannya. Ya, mungkin hati nuraninya. yang bisa mengkritik dia mungkin, yang bisa mengkritik Lord Luhur ya Lunsur Luhut Binsar Panjaitan kali ya.
Sebenarnya kan Luhut juga nggak itu ya, orang yang gue lihat ketika dari kebijakan-kebijakan atau omongannya mengevaluasi diri juga. Kayak Oke. ya itu sempat memperkirakan itu apa new normal itu lebih cepat, kemudian dia membuat prediksi yang lebih konservatif lagi. New normal itu apa, normal yang benar-benar nggak kayak kita bisa beraktivitas dengan sangat normal itu mungkin baru di tahun depan. Gue pikir sebenarnya dia juga menerima itu evaluasi yang datang dari orang-orang sekitarnya. Ini kalau kita mau fair ya. Ya yang jadi masalah kan ya omongan-omongan dia yang kemudian jadi monumen gitu di media sosial kan selalu omongan-omongan yang sepertinya bisa membuat orang-orang yang ada di itu apa kancah politik ini semua pada nurut gitu. Itu yang selalu sama orang, tapi kita bisa lihat kalau ya gimana pun dia sebagai politisi juga mesti itu mendengar gitu kan. Khususnya mungkin orang-orang yang ada di lingkaran dekat dia yang dia percaya gitu nasihat-nasihatnya. Ya, tapi mungkin ya, ini prediksi gue ya, jangan kita harapkan Pak Luhut ini mendengar sebagaimana Pak Jokowi mendengar gitu. Sebagaimana orang seperti Pak Anies mendengar gitu, mungkin gitulah maksud gue. Oke. Ya. Ya mungkin ya apa sih lu gitu kan, tapi di belakang bener juga kali ya gitu kan. Jangan-jangan gitu ya gitu kan. Ya setiap orang punya gaya mendengarnya lah. Oke. Senior Gegerianto dia selalu menarik dengan analisis-analisisnya yang out of the box. Dan hari ini terserah lo terima atau tidak, penonton Total Politik juga gua pribadi mengucapkan selamat atas diangkatnya Gegerianto sebagai pemerhati Luhut Binsar Panjaitan. Lu udah bisa pakai gelar Lord, Ger. Kalau ditanya orang dapat dari mana, bilang aja dari Total Politik. Itu kan Rocky Gerung dulu juga dapat profnya dari Cak Tarno. Lama-lama gue juga dapat gelar prof nih dari sini. Prof provokator. Lord. Di sini Lord. Gelarnya Lord di sini, Ger. Nggak ada prof sini. Feodal ini Total Politik ini. Budayanya masih feodal. Oke, Ger. Terima kasih banyak, Lord Geger, atas waktu dan perhatiannya terhadap isu-isu terkini bersama Total Politik. Ya, gue juga ucapkan terima kasih sudah mengikuti Total Politik. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.